Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube ini, agar tidak ketinggalan konten Persib Bandung. Posisi Borneo Football Club sulit digeser, Bojan Hodak belum mau pasang target juara. Jarang tampil 90 menit, Deddy Kusnandar ungkap kondisinya, berikut ulasannya. Manajemen Persib akhirnya buka suara soal kericuhan penonton di laga kontra PSIS. Kembali gacor, David da Silva berpeluang tambah pundi gol di markas Rans. Bojan tetap waspadai Rans Nusantara, memaksimalkan persiapan singkat demi 3 poin. Posisi Borneo Football Club sulit digeser, Bojan Hodak belum mau pasang target juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sangat yakin Borneo Football Club akan menjadi tim paling pertama mendapatkan tiket menuju babak Championship Series Liga 1. Hal itu disebabkan jarak poin Borneo Football Club dengan timnya sangatlah jauh dan sulit untuk digeser. Dilihat dari 8 pertandingan tersisa di kompetisi Liga 1, Bojan Hodak merasa Persib akan kesulitan melewati poin yang didapat Borneo Football Club. Apalagi tren Borneo Football Club di musim ini sangatlah impresif dengan 15 laga beruntun tanpa kekalahan. Borneo mereka pasti akan lolos ke babak selanjutnya dan menjadi tim di 4 besar, ujar pria asal Kroasia itu. Meski Borneo memiliki catatan menterang di regular series, Bojan tak terlalu resah. Sebab ia lebih memikirkan target Persib di musim ini, lolos ke zona Championship Series demi mendekatkan diri dengan gelar juara di musim ini. Itu bukan masalah karena seperti yang saya sudah katakan sejak saya tiba di sini, tim berada di urutan 16 dan target pertama saya keluar dari zona degradasi. Setelah keluar dari zona degradasi kami diminta menembus papan atas klasemen, kata Bojan. Setelah lolos ke babak Championship Series, maka Persib akan mengalihkan konsentrasinya untuk meraih trofi Liga 1. Namun kata Bojan, Persib tak ingin terburu-buru memikirkan juara karena target terdekat timnya saat ini ialah berada di 4 besar. Setelah bisa menembus papan atas, target berubah lagi menjadi menempati 4 besar. Kini kami sudah di 4 besar dan targetnya adalah bisa terus berada di 4 besar. Jika bisa lolos dari zona 4 besar baru kami mengubah target untuk menjadi juara, tutupnya. Jarang tampil 90 menit, Deddy Kusnandar ungkap kondisinya, berikut ulasannya. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar buka suara terkait keputusan pelatih yang selalu menariknya dari dalam lapangan di 3 laga sebelumnya. Menurut Deddy Kusnandar, keputusan itu bukan masalah baginya karena Persib memerlukan taktik yang lebih segar ketika memasuki babak kedua. Pemain yang akrab disapa Dado itu menilai keputusan tersebut patut dihormati oleh semua pemain. Sebab Persib selalu dihadapkan dengan banyak kemungkinan termasuk keputusan tim lawan yang mengganti taktik di babak kedua. Tidak ada masalah apa-apa di kaki, mungkin dari strategi pelatih. Saya sebagai pemain mengikuti, kalau masalah kaki tidak ada, saya aman, kata Deddy pada Kamis 29 Februari 2024. Ia juga menyadari taktik yang disiapkan pelatih merupakan rencana paling baik untuk timnya. Maka, Dado sangat menghargai keputusan yang dibuat Bojan Hodak karena demi kepentingan tim. Saya juga percaya sama semua pemain di sini, semua pemain berkualitas, ujar pemilik nomor 11 itu. Pria asal Sumedang itu juga akan selalu mendukung siapapun pemain yang tampil menggantikan perannya. Ia pun memastikan perubahan itu bukan disebabkan cedera, namun murni karena perubahan taktik. Siapapun yang bermain saya percaya dan pelatih juga lebih tahu strategi, tapi saya tidak ada cedera, tutupnya. Manajemen Persib akhirnya buka suara soal kericuhan penonton di laga kontra PSIS. Vice President Operation PT PBB Andang Ruhiat akhirnya buka suara terkait gesekan supporter PSIS dan aparat keamanan yang terjadi di laga Persib Bandung versus PSIS Semarang.
Andang mengatakan bahwa manajemen Persib belum mau berkomentar banyak terkait hal tersebut. Sementara banyak pihak mempertanyakan mengapa supporter tim tamu bisa memiliki tiket meski regulasi melarang adanya supporter dari tim tamu. Andang melanjutkan bahwa pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan banyak pihak terkait insiden tersebut. Nantinya setelah ada titik terang, Persib akan memberi pernyataan secara resmi terkait insiden yang terjadi. Kami belum bisa memberikan statement apapun, kami sedang melakukan koordinasi dengan semua manajemen dan pihak kepolisian, tunggu saja, kata Andang kepada awak media, Jumat 1 Maret 2024. Sebagai informasi, gesekan supporter tersebut terjadi pada Selasa 27 Februari 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kab, Bandung. Para pendukung PSIS Semarang yang datang dengan menggunakan 7 bus memaksa masuk ke dalam stadion berkapasitas 26.000 kursi tersebut. Awalnya ratusan pendukung tim Mahesa Jenar sempat dilarang masuk ke area stadion dan bentrok dengan aparat keamanan. Namun akhirnya supporter tim tamu tetap dipersilahkan masuk ke stadion dan mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Saat beberapa menit jelang laga berakhir, kehadiran supporter PSIS di Stadion Sijalak Harupat membuat Persib dan PSIS terancam sanksi denda karena melanggar aturan larangan terhadap supporter tim tamu hadir di stadion. Kembali gacor, David Da Silva berpeluang tambah pundi gol di markas Rans. Striker Persib Bandung, David Da Silva kembali gacor setelah selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir yang dilakoni Maung Bandung. 1 gol David Da Silva ke gawang PSIS Semarang pada pertandingan pekan ke-26 Liga 1 membuat penyerang berusia 34 tahun itu kini memimpin daftar top skor dengan 16 gol. Performa David Da Silva sebenarnya sudah membaik ketika Persib menghadapi Persis Solo, di mana dia memberikan 2 assist untuk gol yang dicetak Stefano Beltrame dan Ciro Alves. Sayangnya hasil akhir belum berpihak kepada Persib karena laga berakhir imbang 2-2. Setelah ketajamannya kembali, David Da Silva tidak ingin larut dalam euforia dan bersiap untuk melakoni pertandingan berikutnya bersama Persib menghadapi tuan rumah Rans Nusantara Football Club. Sama saja, karena saya sudah banyak mencetak gol, jadi ini laga lainnya yang mana saya bisa mencetak gol, jadi ini hal yang normal, kata David Da Silva. Sebelumnya, David Da Silva sempat kesulitan mencetak gol dalam 4 pertandingan beruntun masing-masing saat Persib bermain imbang dengan PSM Makassar, Bali United dan Persis Solo serta kalah dari Persik Kediri. Paceklik gol bisa diakhiri David Da Silva ketika dia mencetak gol ke gawang Barito Putra pada pekan ke-25 dengan modal ketajamannya yang sudah pulih. Kini David Da Silva berpeluang menambah pundi-pundi gol saat Persib tandang ke markas Rans Nusantara Football Club pada Minggu malam, 3 Maret 2024. Bojan tetap waspadai Rans Nusantara, memaksimalkan persiapan singkat demi 3 poin. Persib akan melawat ke markas Rans Nusantara Football Club pada pertandingan pekan ke-27 Liga 1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 3 Maret 2024. Menghadapi Rans Nusantara, Persib tak mau terpeleset hanya karena menganggap enteng lawannya. Pelatih Persib, Bojan Hodak menegaskan Rans Nusantara merupakan tim tangguh. Menurutnya, posisi ke-10 dengan 33 poin tidak menunjukkan kelemahan Rans Nusantara. Begitu juga dengan Persib, katanya yang harus tetap mewaspadai lawannya sekalipun berada di peringkat kedua. Di mata Bojan, Rans Nusantara merupakan tim pekerja keras. Karena itu ia meyakini Rans Nusantara bisa menghadirkan kesulitan buat Persib. Saya melihat mereka tetap berbahaya karena mereka bisa unggul melawan Madura 2-1 hingga menit 97 akhirnya imbang 2-2. Melawan Arema mereka bermain bagus tapi kebobolan dengan gol konyol. Melawan Borneo mereka hanya kalah 1 gol dan bermain lebih baik di pertandingan, kata Bojan. Jadi mereka tim yang bagus, tim pekerja keras dan tidak mudah mengalahkan mereka. Ini akan menjadi laga yang sulit, tambahnya.
Bojan juga memberikan catatan dengan kekalahan 0-5 Rans Nusantara kepada Dewa United pekan lalu. Menurut Bojan, hal itu dipengaruhi oleh absennya kiper Hilman Syah dan bek Francisco Pereira Carneiro akibat akumulasi. Mereka kebobolan banyak tapi tanpa Hilman dan bek asingnya, jadi ini akan menjadi tim yang berbeda, pungkasnya. Shin Tae-yong tak tutup mata dengan pemain Liga 1 untuk lawan Vietnam, peluang Stefano Lillipali comeback setelah 1 semester. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diketahui tak menutup mata untuk terus memantau Liga 1, namun apakah untuk 2 kali melawan Vietnam ini ia akan memanggil Stefano Lillipali? Ini penjelasannya. Timnas Indonesia akan 2 kali melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Shin Tae-yong diketahui telah tiba di Jakarta sambil memantau calon-calon pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil. Melalui bocoran Nova Arianto, pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan akan tetap memanggil pemain-pemain yang diandalkan di Piala Asia 2023 lalu. Meski demikian, Shin Tae-yong rupanya tak menutup kemungkinan untuk memanggil pemain anyar dari Liga 1. Hal ini diketahui dari akun TikTok penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-so alias JJ. JJ mengatakan bahwa ia juga memantau para pemain Liga 1 untuk pemanggilan Timnas Indonesia senior kali ini. Jika Shin Tae-yong benar memantau Liga 1, apakah kali ini ia memberi kesempatan untuk Stefano Lillipali? Shin Tae-yong sendiri pernah menyatakan khawatir dengan kondisi fisik Stefano Lillipali yang kurang cocok untuk penerapan taktiknya. Stefano Lillipali pemain yang sangat bagus di Liga, kata Shin Tae-yong pada Desember 2023 lalu. Stefano Lillipali terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada bulan September 2023. Artinya sudah 6 bulan atau 1 semester kini akankah Shin Tae-yong membuka kesempatan untuk Stefano Lillipali saat 2 kali lawan Vietnam? Lantas bagaimana menurut kalian, pantaskah Stefano Lillipali kembali dipanggil ke Timnas senior? Piala AFF resmi ganti nama jadi ASEAN Cup, akankah akan jadi agenda FIFA juga? Berikut ini jadwal undiannya. Turnamen Piala AFF sendiri bakal ganti nama menjadi ASEAN Cup. AFF meluncurkan identitas dan brand baru untuk ASEAN Cup 2024, tulis AFF dalam judul rilis di situs resminya. AFF juga menciptakan logo baru sebagai langkah untuk menyambut turnamen ASEAN Cup 2024. Turnamen ASEAN Cup 2024 menjadi edisi ke-15 sejak dilangsungkan kali pertama pada tahun 1996. Presiden AFF Kiev Samet mengatakan logo baru ini mencerminkan semangat para penggemar sepak bola ASEAN terhadap perhelatan turnamen terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini mewujudkan solidaritas yang tak terpatahkan, semangat pantang menyerang, budaya yang beragam, dan semangat bersama terhadap sepak bola di wilayah kami, kata Kiev Samet menambahkan. Timnas Indonesia bakal tampil pada ajang ASEAN Cup 2024. Berdasarkan rilis resmi, drawing ASEAN Cup 2024 bakal dilangsungkan pada 21 Mei 2024. Adapun prestasi terbaik Timnas Indonesia di ajang ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali.